Shalom saudara semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengawali hari ini dengan setiap saat teduh kita, saudara. Kita akan sama-sama siapkan hati lebih lagi. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau bersaat teduh. Kami mau cari pribadi-Mu lebih lagi, Tuhan. Mari biarkan Kau Tuhan yang pimpin setiap saat teduh kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini renungan kita diambil dari bacaan Alkitab Keluaran 1 ayat 6 sampai 22. Dengan judul Tanah Perjanjian. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Yusuf keluar dari penjara menjadi orang kedua Firaun di Mesir dan berhasil menyelamatkan keluarga serta bangsanya dari kesulitan ekonomi. Bahkan memberikan tempat yang terbaik bagi keluarga Yakub, ayahnya, di tempat terbaik di Mesir waktu itu, yaitu Goshen. Di Mesirlah akhirnya keluarga Yakub benar-benar menjadi sebuah bangsa yang besar dan memenuhi negeri itu. Waktu itu adalah waktu terbaik keluarga Yakub, Yusuf, dan seluruh keluarganya. Mereka melihat bahwa janji Tuhan kepada keluarga mereka digenapi. Bahkan bagi Yakub, pertemuan dengan Yusuf kembali sudah membuat dia siap mati. Tanpa Rahel, istri yang dicintai, dan Yusuf, anak yang dikasihi, serta melihat perilaku anak-anak yang lain, membuat hati Yakub menjadi dingin. Ada di Kejadian 45 ayat 28. Dia kehilangan gairah untuk hidup. Tapi pertemuan dengan Yusuf mampu mengembalikan semua gairah. Bahkan Yakub siap mati di Mesir. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel pada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Ada di Kejadian 46 ayat 29 sampai 30. Pernyataan itu penting. Yakub adalah orang yang mengerti benar janji Tuhan untuk Abraham dan Ishak yang akhirnya turun kepada dia, bukanlah Mesir, tetapi Kanaan. Sebab itu, dia berkata kepada Yusuf untuk dikuburkan bersama Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka di tanah Kanaan. Kejadian 49 ayat 29 sampai 30. Yusuf pun mengerti bahwa Mesir bukanlah tanah yang dijanjikan. Meskipun waktu itu di Mesir dia orang yang berposisi, kehidupan yang sangat baik, tapi dia bisa melihat dengan iman bahwa itu bukan tempatnya. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Kejadian 50 ayat 24. Dia pun berpesan untuk membawa tulang-tulangnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada di Kejadian 50 ayat 25. Mesir bukanlah tujuan, tetapi bagian sebuah perjalanan. Meskipun Yakub dan Yusuf ada di Mesir, tetapi mata dan hatinya tertuju kepada perjanjian Tuhan. Melihat yang kekal, sementara mengerjakan apa yang ada di tangan, itulah sikap hati yang benar dalam kita menjalani kehidupan. Iman yang membuat kita bisa melihat yang kekal. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya.
Ibrani 11 ayat 22. Kata memperhatikan pada Kejadian 50 ayat 24 dalam bahasa Ibrani dipakai kata pahat, artinya mengunjungi, menghadiri, kemudian menjaga, mengukur keberadaan, dan menghitung. Ketika Tuhan Yesus mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Matius 6 ayat 33, Dia memberikan nuansa kata pahat dengan mengatakan jangan khawatir. Burung pipit pun dipelihara pada Matius 6 ayat 25-31. Bahkan rambut kita pun dihitung. Matius 10 ayat 30 dan Lukas 12 ayat 7. Sampai sejauh itu Tuhan pahat kepada kita. Mengerjakan kekekalan tanpa melupakan pekerjaan di tangan adalah sukses yang sejati. Demikian renungan kita saat hari ini, saudara. Kita mau sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat hari ini, ketika kami boleh belajar bagaimana janji Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh belajar ketika kami setia melakukan setiap perkara yang sedang kami kerjakan hari ini, pasti Tuhan akan genapi janjinya dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Oh Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berjanji dalam hidup kami, dan kami percaya setiap janji-janji-Mu itu Tuhan pasti akan Kau genapi. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
janji-Mu akan Kau tepati Tuhan. Ketika kami menjadi orang-orang yang setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang telah berjanji dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana untuk tetap setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa janji-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Pimpinlah setiap langkah kaki kami. Tuhan yang pimpin setiap apapun yang kami lakukan hari ini, hari esok sampai selama-lamanya. Bertahtalah dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas saudara masing-masing.